wa Ta'ala telah ciptakan dalam kondisi yang sangat-sangat sempurna. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Ya. Dan dalam manusia itu ada biasa. Kemudian ada ruh, ada jiwa. Nah kemudian kita juga sering mendengar bahkan sampai dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Nah ternyata persepsi, nah itu nanti akan dibahas oleh sekitar Akbar. Ternyata yang benar itu dalam ruh atau jiwa yang kuat itu akan menjadikan tubuh kita menjadi sehat walafiat. Nah itu nanti insya Allah akan dikupas tuntas oleh Ustadz kita, Ustadz Zainul Akbar. Oleh karena itu kami undang kepada beliau untuk segera ke depan jamaah menyampaikan kajiannya atau nasihatnya terkait dengan nutrisi bagi jasad, roh, dan jiwa bagi wanita. Baik, kepada beliau kami persilakan. Fadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna imanan wa qina fitnah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka rashada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Allah kumpulkan kita di sini setelah tentunya dari malam Allah angkat ruhnya kita, Allah berikan kita kenikmatan yang lain berupa tidur, dan tidur itu sendiri pun memberikan banyak sekali pelajaran buat kita semua, karena sesungguhnya dalam tidur pun Allah menjaga kita. Dunia medis kita menyebutnya sistem atau sistem taraf yang bekerja dengan sendiri, tapi sesungguhnya bukan seperti itu konsep dalam Islam. Karena kalau kita mau membahas tentang tidur saja, Al-Quran memberikan pelajaran tentang tidur yang luar biasa di kisah Ashabul Kahfi, yang bahkan di situ Allah menyebutkan yang menarik pada situ bahwa tidur di Ashabul Kahfi itu bukan 309 tahun, tapi 309 tahun. Allah tambahkan kalimat ditambah 9 tahun. Kenapa itu ditambah? Itu perlu penafsiran lagi tentunya. Tapi kalau boleh hal kita tidak membahas tidur hari ini, karena kalau bahas tidur kita masih banyak orang tidur itu berbanyak orang tidur saja. Semua dengan kepada kita semua tentang tanpa tidur mustahil kita bisa sehat. Tanpa tidur mustahil organ tubuh kita ini bisa regenerasi, merestore, dia punya masalah jiwa yang kuat itu akan menjadikan zaman sekarang yang saya hormati bicara tentang kesehatan dalam Islam, atau mungkin di kajian kita pada hari ini tentang ruh atau nutrisi bagi ruh, bagi jiwa, dan bagi jasad. Kenapa ini menjadi suatu tema yang buat saya menarik? Karena memang sesungguhnya jasad yang kita ini, tampak fisik kita ini, itu adalah
atau mungkin dia tidak bisa lepas dari sisi-sisi yang lain dari jasa itu. Maksudnya kita ini bukan sekedar jasa, tapi ada sesuatu di dalam kita. Kalau itu bermasalah maka bisa berefek ke yang lain. Konsep kesehatan dalam Islam yang kita pahami, mungkin diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah bahwa kesehatan kita itu bukan outside to inside, tapi inside to outside. Ya, dari dalam ke luar, jadi bukan dari luar ke dalam. Itu konsep awalnya. Maka jasadnya kita ini khususkan tangan saya, tangan Anda, kaki, hidung, telinga, semua yang ada dalam diri kita ini itu cuma tentara saja teman. Ya. Kalau seandainya Anda berpikir misalkan, kenapa kita tuh pengen makan yang pedas? Ya. Apa yang menyebabkan kita tuh pengen makan pedas? Apa yang menyebabkan kita pengen makan manis atau asin atau pahit atau apa? Itu semua memang ada yang mengendalikan. Ya. Makanya ketika itu seimbang, kesehatan itu seperti yang sangat gampang, boleh saya katakan. Terus sangat mudah kita raih gitu kan dengan izin Allah tentunya. Asal syarat ketentuan itu dipahami atau mungkin diikuti. Kita tahu bahwa ayat yang disampaikan atau mungkin difirmankan Allah kepada Nabi Muhammad SAW jiwa dari yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Agama ini sudah sempurna, maka tinggal ikutin saja. Ya. Tinggal ikutin saja bagaimana aturan dan cara yang disampaikan oleh ini contoh atau bajunya Nabi oleh Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aman hidup kita. Ya. Contoh. Sekarang ini kan salah satu penyakit yang penyakit hati lah mungkin bahasanya. Penyakit namanya penyakit kepo. Kepo. Pengen tahu ini urusan orang. Ya. Kepo ini kan masalah sebenarnya. Jadi karena memang dunia sekarang itu dunia yang tetangga kita makan pagi apa, makan siang apa, makan sore apa, makan malam apa itu sudah. Saking dahsyatnya dunia katakanlah sosial media atau mungkin jaringan. Gitu. Maka itu ya kepo itu. Ini saya mencoba karena waktu kita nggak panjang. Mudah-mudahan Allah sempat ngomong ini untuk Bapak Ibu punya kesimpulan belum. Jadi begini, kata Nabi SAW bahwa salah satu tanda beriman yang seseorang adalah dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, yang tidak ada urusan sama dia, nggak usah diketahui. Maka tadi bahasa kepo nih, di bahasa penyakitnya kan, dipasang itu ketemu dia, jalan udah nggak kepo lagi, nggak ada urusan. Ya. Kalau orang sudah seperti itu, jadi semua hal yang dalam kehidupan kita ini masalahnya apa? Pasang Quran di situ, pasang hadis di situ, selesai urusan kita. Ya, contoh mungkin salah satu musibah yang harus kita alami diri kita sendiri atau mungkin keluarga kita itu kematian, pasti itu. Ya kan? Kullu nafsin za'iqatul maut kata Allah. Maka banyak tidak itu. Kalau menyikapinya itu sekalian pada level setelah yang dilakukan bahwa dia Allah maka ketika maut itu datang dia bukan ngomong dia nggak bisa apa marhaban dia mau gitu. Selamat datang wahai kematian. Ya. Atau mungkin bahasa lain bagaimana membayar kehidupan di apa yang hisab atau di surga tadi seperti bahasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW. Jadi Anda bayangin suasananya gitu. Anas itu pernah ngomong sama Nabi begini, ya Rasulullah kata Anas, nanti waktu lagi hari penghisapan itu, di mana saya bisa menemui engkau? Oke, di mana saya bisa menemui engkau? Mungkin bagi kita, terus ada urusan apa atau maksudnya apa kali ini itu? Anda tahu kan, kalau kita baca di surat-surat terakhir di juz 30 atau surat-surat di awal juz 30 itu kan sibuk pun kita saat itu. Ya. Bahkan istri gak kenal suami, suami gak kenal istri, gak kenal anak, semua sibuk dengan urusan masing-masing.
Dan Nabi Muhammad bayangkan sosok saat itu yang harus ngurusin umat sebanyak itu. Anas tuh bilang, di mana saya bisa bertemu dengan engkau untuk saya bisa mendapatkan atau meminta syafaat engkau ya Rasulullah SAW. Suasananya, orang itu sudah mampu membayangkan suasana, rasanya itu ada. Ya, saya waktu diceritakan tentang riwayat ini saya nangis terus sekarang, nangis kenapa? Bisa sampai mikir kayak begitu gitu. Kenapa? Anas bin Malik itu bantu Nabi, ngurusin Nabi, segala urusan Nabi Anas bin Malik yang ngurus. Gak mau dia bisa sama Nabi, gak mau. Sampai dia tanya, di mana nanti saya bisa berjumpa dengan engkau untuk aku minta syafaat engkau ya Rasulullah. Anas bin Malik itu suasananya hidup gitu. Ya, sudah bisa membayangkan bagaimana keadaan di sana, hiruk pikuknya, sibuknya orang yang bahkan Aisyah saja pernah mengatakan, ya Rasulullah, nanti kalau orang di sana kan kata Nabi mereka tidak beralas kaki dan tidak berbusana kata Nabi, apakah tidak sibuk itu mereka melihatin aurat-aurat kata Aisyah bukan Qurawi begitulah. Urusan kalian saat itu kata Rasulullah jauh lebih berat daripada urusan tengok-tengokan atau sebagainya. Jauh lebih berat. Rasanya ada. Kenapa rasanya dulu sekarang yang mungkin menjadi hal yang apa ya, hilang dalam diri kita sekarang. Ya, kenapa saya boleh katakan hilang? Kita kehilangan apa ya, semacam jalur itu banyak putusnya gitu. Jalur itu banyak putusnya. Itu sebabnya orang-orang zaman dulu itu Rusia itu masya Allah ya. Mereka itu Anda bayangkan, kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ila akhir ayat. Sampai baca kita kan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah itu punya buku namanya Madarijus Salikin. Buku ini 2 jilid, nanti kalau ada terjemahan Indonesia ada. Buku itu satu jilidnya kurang lebih sekitar 500-600 halaman. Satu jilidnya, 2 jilid, berarti total kurang lebih sekitar 1.300-an something lah ya. Apa yang dibahas dari buku itu? Yang dibahas satu kata dari Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa turun menjadi 2 buku dengan 1.300 halaman. Rasa mereka itu luar biasa. Nah, lagi disampaikan, ya rasa ini yang sekarang itu menipis bahkan hilang dalam diri kita. Ya, coba deh. Doa Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba baca doa itu sampai nempes air mata zolimnya kita sama diri kita. Atau mungkin waktu Idul Adha beberapa bulan yang lalu kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tidak tahu Anda pernah ngetes nggak kira-kira di takbir atau ucapan takbir yang keberapa air mata kita itu menetes mengalir deras. Saya waktu itu mencoba, saya pengen tahu seberapa keras hati saya gitu. Saya masuk di musola dekat rumah itu, gak ada orang, saya muter lah di situ kayak orang bertawa. Saya baca Allah. La ilaha illallah. Anda tahu baru keluar air mata di hitungan berapa? 800 baru keluar. Baru keluar air mata saya 800. Kenapa? Karena kita mungkin nggak kenal Allah. Kita nggak tahu Allah. Kita nggak tahu besarnya Allah itu kayak apa. Nggak kenal gitu sama Allah. Ya, Anda saya mungkin lupa. Membayangkan besarnya Allah aja kita mungkin nggak bisa. Atau mungkin nggak tahu cara membayang gimana. Rasul menjelaskan gitu kan. Anda bayangkan ketika Nabi Musa itu minta diperlihatkan Allah gitu kan. Lalu tampakkan dirimu kata Nabi Musa. Bisa kata Allah. Kau bakal sanggup di kaum Musa. Masa Nabi Musa? Apa yang terjadi? Pingsan Nabi Musa. Bahkan Allah nggak menunjukkan, ya nggak mungkin sosoknya, zatnya Allah itu bisa ditunjukkan di bumi, nggak mungkin. Besarnya Allah itu kayak apa? Rasul menggambarkan sebuah hadis ya. Supaya kita ngerti gitu kan. Ini hati ini kayak apa? Kerasnya gitu sampai membayangkan zatnya Allah aja kita susah minta. Kata Nabi SAW begini, di bumi kira-kira. Di atas bumi di langit pertama. Bumi langit pertama.
Besarnya langit pertama dengan bumi itu, bumi ibarat cincin. Jadi bayangin ya, bumi kita sekarang ini, langit pertama bumi itu kayak cincin. Anda bayangkan besar bumi kayak begini. Naik ke langit kedua. Langit pertama tambah bumi tadi kayak cincin kata Nabi. Dibandingkan dengan langit kedua. Langit ketiga ternyata besarnya. Langit kedua, langit ke satu tambah bumi itu kayak cincin yang dilempar kepada pasir, itu dibandingkan dengan langit ketiga. Terus sampai ke langit ketujuh. Berarti langit ketujuh itu dibandingkan dengan 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1 sama bumi besarnya kayak cincin. Dibandingkan dengan langit ke 7. Di atasnya 7 apa? Itu yang kita baca zikir bagi masyarakat. Wasi'a kursi yus samawati wal ardh. Kursi, tempat pijakannya Allah, belum kan tempat duduknya. Besarnya berapa? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 tambah bumi kayak cincin dibandingkan dengan kursi. Itu baru tempat pijakannya Allah. Di atasnya kursi apa? Arsy. Arsy Allah apa? 7. Kursi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 tambah bumi kayak cincin dibandingkan arsy Allah. Gak bisa kita bayangin Pak. Bayangin kayak apa besarnya Allah. Di atas itu ada Sidratul Muntaha. Gak bisa masuk di situ. Jibril aja gak bisa masuk di situ. Itu Allah. Nah ini yang hilang gitu, dalam diri kita sekarang. Sehingga apa? Jiwa itu seperti dia tidak ngerti. Ketika dia sholat, ketika dia puasa, ketika dia sodako, dia zakat, dia baca Quran, segala macam, nggak ngerti ini apa maksudnya gitu. Sehingga dia hanya mengerjakan sholat, misalkan dia nggak ada rasa dalam sholat itu. Sekarang saya tanya misalkan, jadi dia ada saya. Yang terakhir kita takbir itu ketika sholat itu kita nangis. Kita berapa tahun lagi kita? Kita sholat itu Allah, nggak ngerti mengucapkan takbir itu. Hanya sholat hanya sekedar gerakan. Kita bisa menikmati anggur kayak begini, luar biasa. Ini makanan sehat, makanan lezat, makanan bagus, real. Tapi kenapa sholat saja kita nggak bisa nikmati untuk bisa lama-lama dengan ini? Fi qulubihim marad, kata Allah. Bagi orang-orang kafir dalam hati mereka itu ada. Nah, kan mau sholat, subhanallah, saya pernah mendapat riwayat itu ya. Aisyah, Quran sama, baca Quran 1 hari 1 juz, mikirnya tuh kapan halaman terakhir. Dan mikirnya dari huruf, bukan kata ya, huruf. Dari huruf mana Quran itu yang membuat Allah ngasih hidayah buat kita pikir. Baca. Sehingga Quran itu gak memberikan power gitu loh. Beri power. Di situ ada obat. Akhirnya Pak, benar kata Nabi SAW. Buih kita tuh sekarang. Buih. Lihat kita semua buih. Anda mau tahu imannya kayak apa orang yang baru saya ceritakan dengan kisah Rubai ibnu Amir. Pasukan paling akhirnya Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu waktu perang penaklukan Madain. Persia. Siapa Rubai bin Amir? Pasukan paling buncitnya 30.000 orang melawan kurang lebih sekitar 150.000 orang. Diutus Sa'ad masuk ke istana Persia saat itu. Apa pesannya? Apa tugasnya? Nyampaikan kepada Raja Persia diwakili oleh Rustum, panglima saat itu. Dibilang apa? Orang ini pakai keledai tua, pakai pisau dapur, dia pakai panci nutup kepala, tapi imannya Allah Akbar. Ditanya sama Rustum, kalian itu orang Arab katanya. Kamu apa? Belakang jahil kata dia. Nah, si panglima. Terus kalau kalian mau kekuasaan, kami kasih kekuasaan. Kata si Rustum. Kalau kalian mau harta wanita, kami kasih semua. Mereka sudah dilabeli sebagai orang tergelap. Apa kata dia? Kata Rubi ibnu Amir yang teman-teman bagus sekali. Katanya gini.
Kami datang ke sini katanya, ya iman ya, ngomong iman itu luar biasa. Saya dengar cerita itu berkali-kali saya dengar itu kayak ngecas lagi. Kami datang ke sini untuk mengajak Anda menyembah Tuhan yang banyak dan Tuhan yang satu. Anda bayangkan pasukan beberapa kopral kali ya, ngomong di depan raja, panglima kayak begitu. Rustum bilang apa? Kalau kami nggak mau gimana? Kalau kau tidak mau kata Rubai, harus bayar jizyah, upeti. Membayar upeti kalau kau ikutin itu, kau masuk Islam, kau aman kata Rubai, aman. Tidak akan ganggu. Kau mau apapun urusan muslim urus, tidak masalah. Cuma satu saja kami mau ngajak engkau menyembah Tuhan yang satu. Rustum bertanya, apa pertanyaannya? Kalau kami nggak mau gimana katanya? Kalau kau tidak mau kata Rubai, maka kau harus bayar jizyah, upeti. Keren kan? Menyerahkan upeti itu zaman dulu bukan sekedar serahkan, tapi orang yang ya katakanlah kafir ya yang mau menyerahkan itu melas-melas minta kita menerima, coba ya. Melas-melas minta kita menerima, tolong terima upeti ini gitu. Segitunya iman mereka. Kalau kami nggak mau gimana kata Rustum di perang itu. Coba lihat Indonesia ini. Wow sekalian. Si Rustum kan bilang sama rajanya, dia bilang begini, ini 30.000 orang sama ini, dia bilang sikapnya, idealisnya sama. Terus ditanya sama raja, kau siapa? Panglima. Saya pasukan paling akhirnya saat kami satu kata, Nabi bilang begini, begini, panglima kami bilang begini, begini, semua satu kata. Ruby. Itu perang yang ada kalau mau cerita sekarang kan orang heboh dengan apa namanya tokoh-tokoh hero apa hero titik-titik tidak jelas itu kan bisa terbang lah apa segala macam bohong ini tampuk itu diikutin pula itu Pak Bu Subhanallah cerita itu kalau Anda baca di kalau mau detail itu ada di buku atau mungkin di kisahnya zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu itu ceritanya tuh buat saya tuh masya Allah bener-bener hero. Kenapa hero? Malamnya waktu mau perang, kan mereka tuh besoknya harus apa tuh namanya melewati sungai, ya yang sangat deras, 30.000 pasukan, onta, kuda nggak bisa berenang. Malamnya saat bermimpi, paginya tuh besok mereka itu melewati sungai itu dengan berjalan di atasnya. Apa yang terjadi? Besoknya saat bilang sama pasukannya, ikuti kata-kataku, kata saat bertakbirlah 3 kali dan ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwwata illa billah, dan kuda-kuda itu berjalan di atas air bilang. Itu iman. Sampai salah satu pasukan 30.000 itu jalan ya. Sampai sana kering di pinggir sungai itu kering. Bahkan ada satu pasukan yang mana Allah itu kehilangan ininya nih apa gelasnya. Dia minta sama Allah, ya Allah kembalikan gelas, balik gelas. Gimana cara? Itu iman, ada rasanya. Ya. Jadi kalau sekarang kita membahas tentang apa ya nutrisi ruhnya kita, itu sebenarnya syariat ini menurut sekalian ya, sudah memberikan itu dengan sangat sempurna, sangat sempurna. Apa yang kita perlukan dalam masalah hidup kita sekarang ini? Kayak sekarang kondisi sekarang itu pengulangan saja sih lihat Iron Dome-nya Israel, Zionis Yahudi dapat uang lagi itu bentengnya Ka'ab bin Ashraf. Anda pergi ke Madinah lihat bentengnya Ka'ab bin Ashraf itu kayak apa? Bukan dari semen, dari batu sama, exactly sama. Gak ada yang berubah. Kalahnya mereka gimana? Cuma Rasul mengutus satu sahabat beliau, salam, untuk menculik pemimpin sasa. Gak ada yang perlu dikhawatirkan gitu-gitu aja. Tank sebesar-besar itu, ya, yang katanya paling mahal, paling mewah sedunia, cuma pakai roket yang harganya cuma 9,5 juta, habis. Tanker aman dan terbaik di dunia. Anda tahu kok bisa kayak begitu? Pertanyaan saya,
Kalau mikirnya mereka tuh, kalau mikirnya kita, itu gimana pasukan-pasukan mujahidin di sana itu bisa sehebat itu? Nggak mungkin pakai smartphone, kurang dilacak sama mereka. Satelit mereka yang punya, ngomong mereka ketawa kok bisa produksi rudal sebanyak-banyak itu, dan itu bukan dari Afghanistan. Ya. Orang bilang, oh itu dikirim, bukan, itu mereka buat sendiri. Pertanyaannya, kok bisa? Kok bisa bikin sendiri? Jawabnya, dari mana mereka komunikasi, sedangkan di situ semua akses akan bahasa penjara terbesar di dunia. Kok bisa? Kalau kita mikir itu kan, jawabannya sederhana. Ya, jawaban yang ada di surat Al-Baqarah di ayat yang paling panjang tentang jual beli di akhirnya itu Allah bilang gini, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kau, maka Allah akan ajari kau yang paham. Gimana mereka komunikasi? Ya, ada seorang ustaz ya cerita ke saya, dia pernah bertanya, beliau pernah ke Aqsa itu dengan orang-orang palsu itu gimana mereka komunikasi? Jawaban beliau mereka apa? Dia bilang begini. Beliau mengatakan begitulah cara Allah mengajari kamu. Gitu dong jawabannya. Gak mungkin pakai HP, gak mungkin pakai handphone, tapi kok bisa komunikasi tiba-tiba nongol ngasih udah sebanyak-banyak itu gitu kan? Itulah kecanggihan iman. Jadi sekarang terus sekalian kita mau kembali lagi rasa itu gitu loh. Rasa yang membuat seorang Aisyah radhiyallahu anha kita baca Quran, kita baca Quran. Ayat ada kita baca Quran. Nanti pertanyaan saya sekarang, dalam satu juz itu di mana kita berhenti sebentar, ya? Atau satu lembar lah, atau satu halaman yang kita baca itu, di mana kita berhenti sebentar untuk kita meneteskan air mata, merasakan rasa dari Quran itu yang hilang. Innama ashku basi wa husni ilallah. Umar itu atau beberapa sahabat sebutkan yang lain itu lewatin rumahnya Aisyah malam. Apa yang didengar? Ayat itu yang didengar. Yang dibaca oleh Aisyah radhiyallahu anha dari malam sampai ke subuh baca ayat itu doang dan terdengar isak tangisnya. Itulah yang hilang dalam diri kita sekarang. Hilang bro. Kita merasakan nikmatnya sholat. Kita recehnya kita itu masih pada soal dunia saja. Ya. Masih dunia aja, dunia lagi, nggak ada naik-naik levelnya. Ya. Nabi SAW itu bisa sholat malam. Dalam beberapa riwayat, beberapa riwayat sebutkan itu hanya baca satu ayat dari malam sampai ke subuh. Kenapa bisa begitu? Karena ada kenikmatan di sana. Ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika gitu. Jadi kalau sekarang yang kalau boleh saya sampaikan yang hilang itu ya kita sudah tahu ya kita sudah tahu bahwa saudara itu pandangan. Jadi kita dulu sekarang itu apa ya? Berada pada peradaban angka. Peradaban angka. Maksudnya peradaban angka itu apa? Gini ilustrasinya. Sekarang itu orang yang gajinya, sebutlah mungkin gaji lah, gajinya 5 juta, pernah mikir nggak untuk bisa punya 10 miliar, untuk bisa punya rumah seharga 10 miliar? Mimpi pun yang nggak berani. Itulah peradaban yang besar. Ya. Padahal dalam Islam angka itu satu sisi dibatasi, ya. Satu sisi kita pakai. Ya. Maksudnya begini, biar paham yang maksud perkataan saya ini. Waktu Rasulullah SAW mau meninggal, beliau sampaikan ke Aisyah bahwa Aisyah di rumahnya beliau itu ada satu kantong makanan. Kata Nabi, nanti ambil saja, tidak perlu engkau lihat isi dalamnya. Ambil terus itu kan habis-habis. Ya, habis-habis ya. Suatu hari kan otak matematika manusia jalan. Pengen tahu lah dia isinya apapun habis habis. Kayak kisahnya Jabir waktu perang Khandaq kan gitu. Nanti bilang apa? Syaratnya jangan kau lihat periuknya, ambil aja. Kan gitu.
Dia tengok itu sama Aisyah. Seminggu kemudian habis lagi makanan. Otak nggak berpikir kan? Gimana katanya? Jabir juga sama, kambing satu kecil buat hampir berapa ratus orang, 1.000 orang. Syaratnya apa? Ikuti ya, apa yang disampaikan Nabi. Ya, dilah ikuti. Dia mau cerita apa? Madu. Ini madu, tensi madu. Madu ya? Ini madu. Madu. Iya kayaknya. Orang yang sekarang ini mikir, kandungannya, asam aminonya, proteinnya, vitaminnya, mineralnya segala macam, dia lupa. Apa yang dia lupakan? Yang dia lupakan adalah bahwa dalam Al-Quran cerita tentang madu dalam surat An-Nahl itu kalau sampaikan bahwa lebah itu salah satu tanda atau ayat-ayatnya Allah. Kalau Allah ngomongin ayat, maka mustahil itu benda yang kecil. Dan kita ini kan tadi ya, otak mati mas kita itu berinjak gitu, dianalisa. Wah nanti kalau kira-kira saya minum madu ini yang berapa apa ya? Berapa sendok satu hari supaya gula darahnya tidak naik ke situ. Itu pada keberkahannya. Logikanya begini, ada orang ya, ada bacaan. Ini biar kita paham bahwa di sini itu bukan cuma isinya yang kita pahami, ada keberkahannya di sini. Itu yang kita lupa. Baca risetnya ngomong apa? Ini bisa memperbaiki testosteron, ini bisa memperbaiki estrogen. Bagaimana cara satu produk Anda pakai produk-produk sintetik kan? Memperbaiki estrogen satu produk, memperbaiki testosteron satu produk. Dia satu dua sekaligus bisa, coba. Kenapa? Ada berkahnya di sini. Allah siapkan. Tapi lagi-lagi otak matematika kita jalannya luar biasa. Berapa sendok ya seharusnya supaya gula darah saya nggak naik segala macam. Sekian tahun hanya di itu minum madu ketiga satu sendok saja. Itulah kita yang harus berpikir. Itu gini. Semua dianalisa. Pakai empat matematika. Bukan dan boleh. Ya. Ya, kalau dan pakai matematika sebenarnya nggak masuk akal. Ronaldo itu ditransfer ke Al-Nassr itu. Sampai triliunan kan? Buat happy orang Saudi ini. Iya. Kita yang modal. Kita ini dengan luar biasa gitu kan. Beda punya tim lah gitu. Dia tanya, kalau bikin usaha atau bisnis itu sebenarnya ada target sales nggak sih? Target omset kalau saya pernah begitu tuh apa ya? Males saya jawabnya. Ya. Kenapa saya males jawabnya? Gini Pak Bu, dia sudah pernah ke Andalus sebulan sudah. Mudah-mudahan yang belum nanti ke sana. Saya pun belum. Andalusia itu, Cordoba, ada segala macam Pambidigo itu kan cakepnya minta ampun gitu loh. Indahnya minta ampun, sejahteranya minta ampun, 1.300 tahun peradaban kaum muslimin di sana bertahan. Coba. Pertanyaan saya sekarang, kira-kira ada contoh nggak saat itu untuk mereka belajar? Romawi, oh ada. Zaman-zaman tahunan itu barat yang dibanggakan digadang-gadangkan itu kagak apa-apa. Saya lihat Anthony Apple kan ya, orang keren banget kantor Apple itu kan, pakai spiral sama kota di zaman Baghdad, zaman Harun al-Rashid, spiral persis spiral, jauh lebih kompleks, tengahnya masjid. Apa ini kantor Apple itu? Ya, supaya apa? Muncul izahnya kita tulis sekalian. Izahnya hilang kan? Ya. Jadi sekelasnya tadi saya bilang Cordoba, Andalusia segala macam itu mana-mana baca. Ya, itu mereka belajar. Sekarang lihat Spanyol dengan zaitunnya, itu sisa peradaban kaum muslimin di sana. Jadi kalau beli zaitun, jangan sok-sokan beli Spanyol. Al-Quran sudah ngomong zaitun adalah syarqiyati wal gharbiyah. Zaitunnya tidak tumbuh di barat, tidak tumbuh di timur. Itu yang Al-Quran bilang. Saya muncul rasa itu kan. Ya. Makanya kalau yang di pertanian beli itu kita judulnya al-filah.
Kitab Al-Qilah itu kitab induk pertanian di zamannya Andalus. Saya pernah dikasih itu, dibeli di Amazon. Teman saya belikan, ada 500 halaman. Nah, seorang ahli pengetahuan Anda baca kitab ini, gak perlu sekolah katanya. Semua di situ. Pertanyaan saya sekarang, dari mana belajar sehingga Andalusia yang dulunya itu kering, ya nggak bagus tanahnya, tiba-tiba humus ini masuk ke sana menjadi tempat pertanian terbaik di dunia. Sekarang tempat pertanian terbaik itu Bapak Ibu tahu di mana? Haifa. Yang dipegang sama Israel. Itu tanah terbaik di dunia. Tanah yang kaum muslimin. Jadi ada pergi ke misalnya udah pernah pergi ke sana Alhambra itu, lagi-lagi saya belum pernah pergi. Tapi saya dengar ceritanya, baca ada satu patung di depan itu ya di YouTube atau mungkin di internet itu. Ada satu patung, patung itu mengeluarkan ada kayak air mancur gitu ya, mengeluarkan air pada jam-jam tertentu. Zaman itu kira-kira teknologinya apa gitu kok bisa bikin kayak begitu? Keluar air gitu, dibongkar sama si barat blow on itu. Blow on Sampai dia mau apa ya? Oh ya, Tinggal. iya. Sudah di lowong gitu. Makanya bicara Israel apa segala macam. Israel itu konsepnya itu kalau Anda coba baca dari itu, kok bisa mereka kayak begitu? Karena mereka punya satu rancangan, ya. Bahkan rancangan pendidikan, rancangan segala macam yang namanya kan kibbutz. Kibbutz itu apa? Suatu kawasan pendidikan. Ya, di situ orang boleh tinggal semua gratis. Gak ada dapur di rumahnya masing-masing. Jadi yang boleh tinggal itu nanti diseleksi nanti pertaniannya, perkebunannya, kedokterannya, rumah sakit semua terbaik dan semua free. Kibbutz. Lulusan-lulusannya itu jadi perdana menteri itu. Boleh dikatakan. Rumah-rumah itu ketika mereka makan harus datang ke dapur umum, kumpul sama regerium di situ. Dan mereka diajarkan untuk membenci kaum muslimin di Palestina. Itu mereka kerjakan. Sampai mereka membunuh orang Israel. Buat mereka itu panuan. Dan kebencian mereka tanam seperti itulah gitu kan. Makanya dalam Al-Quran Allah menyampaikan mereka itu apa? La yaqahun wa la yaqilun. Mereka itu kaum yang tidak paham dan tidak berakal. Oh ini makhluk dia lagi kotor ini kan. Gitu. Saya baru pertama kali dia, ya guru saya lah gitu. Beliau gitu banyak aksoni gitu kan yang bahkan ketika Nabi Yusuf SAW mengatakan kalau kau tidak mampu nak kesana kata Nabi maka Nabi SAW berilah sedekah untuk menerangi Masjidil Aqsa gitu kan. Sekedar memberi minyak untuk Masjidil Al-Aqsa. Sekedar memberi minyak kan. Untuk menerangi penerangan di sana bahasa gitu. Tapi beliau nangis itu karena Al-Aqsa itu kayak apa segala macam. Dia tahu sekarang yang Hamas itu kayak apa itu kan kalau ada yang era-era 2000 yang masih ada Syekh Ahmad Yasin itu yang kalian mau pakai batu itu lah mereka anak-anak sekarang jadi Hamas itu Izzuddin al-Qassam ini mental mereka coba lihat berapa lihat mereka ketika mereka ketemu dengan apa tawanan atau tahanan Israel kan bahkan Subhanallah kisah itu sampai masuk ke rumah orang-orang Israel itu pegang senjata nanya sama yang punya rumah saya boleh pakai pisang itu kan tinggalnya nggak selesai kan ambil pisang tapi dia bilang boleh tidak pisangnya nggak adabnya dipakai saat perang gitu segitunya iman bicara fikihnya bicara fikih jihad fikih segala macam lah gitu kita bukan urusan kita tapi maksudnya itu ilmunya tuh pakai semua di situ gitu. Jadi orang-orang yang dulunya melempar pakai batu itu sekarang pakai batu itu 5.000 roket, coba berapa kerugiannya Israel? Satu roket yang mereka pakai di Iron Dome itu seharga sekitar 150 juta rupiah melawan cuma 9,5 juta roketnya Hamas. Izzuddin. Tapi tinggal tunggu waktunya gitu. Ya. Dan nama-nama mereka yang syahid di sana sudah ditulis tiap hari. Tinggal kitanya
Mental kita tuh sampai di mana gitu. Melihat itu tuh bukan cuma sekedar lihat doang. Allah ingin mempertontonkan di mana iman kita, ya. Di mana rasanya kita. Nah, sehingga apa? Dapatlah di situ nutrisi ruh. Ya. Itu yang pertama. Sehingga nanti apa yang kita lakukan dengan ibu sekalian? Maksudnya mengisi nutrisi ruh ini dia minta sama Allah diberi kenikmatan gitu kan. Ya, Allah main yang zikri wa syukri wa husni ibadah. Atau mungkin minta pada Allah agar apa yang kita kerjakan berupa syariat yang Allah perintahkan, sholat, zikir, tilawah, puasa itu dia memberi rasa dan kekuatan dalam diri kita. Itu sebenarnya nutrisi yang terbaik. Bukan cuma sekedar rasa. Pergi umroh di Jabal Mahnet, tidak ada gunanya. Jabal Mahnet apa keajaiban dunia? Begitu lihat bentengnya Ka'ab bin Ashraf itu, lihat bagaimana guru itu mengajarkan dia 5 menit dia duduk di Masjid Nabawi sudah bisa dia menghasilkan karya-karya. 5 menit. Rasanya kita hilang. Pergi umroh gitu-gitu aja umroh. Kan berlelah-lelah misalkan kalau ceritanya umroh sama juga dengan kita pelit sekali gitu dengan Allah. Pasti ya, mau berbagi pelit, apa pelit, ibu pelit, bahkan sholat. Jadi, Allah mainnya uzbika minal jubni wal ajam uzbika mah jubni wal buh. Dan Nabi saja berlindung kepada Allah dari bakhil. Ya, jadi sekarang nih kalau mau ngetes, gak usah ngetes. Mau saya tantang nggak? Mau? Berani. Mau saya tantang nggak? Mau? Tapi kerjain ya? Ya maksa sih. Tantang. Kalau mau kerja bisa bisa menikmati. Apa dia? Please. Dia kasih masalah sedekah bisa betul. You guys over you. Ada di handphone. Nanti Iya. orang memang dengan semacam tempat minum yang dibikin seingat saya oleh istrinya Harun al-Rashid. Khalifah tadi itu. Panjang itu, kayak ikan lagi gitu. Ya. Terus ada yang mimpi ketemu Fatimah itu. Dia bilang begini, bagaimana keadaan di alam kubur gitu. Baik, bagaimana dengan amal-amalanmu kata dia. Allah terima nggak? Kata orang ini yang bertemu dengan Fatimah, Harun al-Rashid. Yang bikin pipa itu juga nggak diterima. Yang diterima sholat sunnah 2 rakaat dia sendirian. Itu doang diterima. Di sekian amal yang luar biasa kan orang itu banyak sekali biasanya untuk membangun ya asal meskipun beliau dipakai. Nah nanti challenge accepted nah itu terserah ada. Setelah tantangan mau diterima itu terserah tapi ya masih bisa di kotak itu nanti itu kan kalau habis ya. Supaya apa? Supaya hilang besar bahaya hilang. Itulah penyakit kita. Ya makanya sebenarnya kenapa dalam syariat itu sekalian yang justru malah kita itu harus mulai apa namanya mulai buang. Itu penyakit bukan penyakit fisik, bukan. Ya. Penyakit apa? Kalau punya. Apa itu? Banyak. Penyakit itu apa? Penyakit kan? Was-was itu penyakit kan? Ngecut, was-was, takut, bakhil, malas, kebodohan, banyak penyakit. Kerasnya hati itu juga penyakit yang Allah gambarkan itu keras kayak batu. Ya, lagi-lagi ini penyakitnya nih kayak. Nah, lalu bagaimana Quran bicara, bagaimana Nabi ngomong, pakai di situ. Contoh nih. Ada orang yang pernah mengadu pada Nabi Alaihi Wasallam. Dia bilang, ya Rasulullah, hatiku keras.
Kalau bahasa sekarang tuh mungkin bahasa kita fatty liver. Kalau makan hati beneran ya bukan? Oh ini beda lagi ceritanya. Kan hati yang dimaksud mungkin dalam hadis itu sebenarnya hati yang sifatnya ruhiyah, mungkin jantung atau heart orang mungkin tahu. Terus Nabi sarankan apa? Minum temulawak, jelas. Tapi mengajarkan pergilah usaha mana yatim, pergilah usaha kepala anak yatim kata Nabi SAW, dan berilah makan orang miskin, obat. Kerasa itu kayak apa sih? Gak bisa terima masukan itu terus. Jadi nanti anda lihat, gitu kan ketemu orang yang penyakit tertentu, coba lihat, pasti ada karakter emosi dia yang dia pelihara. Coba aja lihat. Logikanya begini, ada keluarga nih, keluarga. Dua generasi di atasnya jantung atau diabetes atau kanker. Dua generasi di bawahnya juga sama jantung, kanker gitu nih. Coba ambil benang merahnya gitu loh. Tidak mungkin ini cuma penyakit fisik. Tidak mungkin. Kenapa? Fisik kita itu cuma liver kita, jantung kita, paru kita, limpa kita, organ itu kan cuma tentara. Siapa pengendalinya? Dia kan. Artinya sebenarnya, ya makanya dalam Islam itu kalau bicara tentang nasab itu kita juga bukan ceritanya tentang nasab itu seperti hasab. Hasab itu harian. Nasab dan hasab. Kenapa nasab itu menjadi salah satu yang perlu diperhitungkan ketika seseorang itu menikah? Ya. Kenapa? Karena itu nanti ya di luar karya-karyanya dia, ya dengan hasabnya dia itu, maka pasti juga ada sesuatu yang kaitannya dengan emosi diturunkan. Makanya kita cari yang seminimal mungkin itu kira-kira hasabnya lebih banyak daripada gen-gen yang sifatnya bermasalah tadi. Makanya guru saya mengajarkan itu dia bilang begini, ya orang-orang punya penyakit-penyakit berat gitu ya, seperti kanker apa segala macam itu pasti ada sesuatu yang dalam hatinya. Bahasa itu toksin hatinya pasti ada. Nah, lagi-lagi syariat itu memberi atau menjembatan itu untuk dibuang. Jadi kalau yang misalkan sekarang ya eh, masih dominan bakhilnya atau pelitnya, maka itu dengan memperbanyak berbagi. Sedekah, dalamnya paksa, berat kan? Ini berat di awal. Tapi syariat itu pasti akan memberikan kebahagiaan atau kebaikan bagi kita kalau kita rutinkan itu. Itu contoh. Ya, ini bukan rutin, tapi ini kan kata Nabi. Dan saya barang agak-agak malas ngomong hadis ini. Kata Nabi, jangan baper ya. Penghuni neraka itu paling banyak. Allah ma'ina'udzubika minan nar. Kenapa? Tidak menjaga. Karena tidak Yang kemaluan dan tidak Karena mulutnya. Nah, tidak kurang bersyukur kufur. iya, kami segala macam. Iya, di belakang. Nanti bilang apa? Nanti pesan nanti kepada kaum banyak yang istighfar kan. Kemampuan pelit. belanja. Sifat defaultnya terus pelit. Saking pelitnya apa yang masuk susah dia keluarkan sehingga BAB-nya tidak bisa sekali-sekali. Masa nggak jadi BA lebak langsung. Atau Buat tiap malam. Yang tersikir luar biasa. Macam jinnya itu. Apa yang dikerjakan akhirnya si jin itu tuh bisa bahkan sihir itu bisa kembali. Dia bikin satu kayak warung gitu kan. Warung sembako gratis. Jadi orang boleh ambil sayur, boleh ambil minyak gratis pada jam-jam tertentu. Ya. Itu kan ngelawan kebahilan gitu ya. Dan terjadi apa? Kata dia, buhulnya balik. Buhul tuh si kiri itu balik gara-gara dia ngerjain itu, Pak. Jadi
Tadi saya bilang sama Bu Anggi, saya bilang tolong siapkan sayur. Supaya apa? Supaya BAB-nya lancar. Karena sayur itu kan susah dimakan. Orang makan sayur susah, makan buah susah, makanya BAB. Standar, jadi kalau Anda mau nilai diri kita, nilai diri kita itu sehat atau enggak, pencernaan kita, nilai saja dengan satu indikator, Anda BAB rutin nggak tiap hari sekali. Kalau nggak rutin berarti something wrong, sudah titik. Nggak benar. Wah, dan numpuk dalam gitu. Jadi lemak. Jadi racun kan? Fermentasi lah, apa namanya kayak begitu gitu. Nggak boleh harus keluar. Ya. Saking pelinnya keluar, dikeluarkan kayak begitu rumah sakit masuk itu dari dulu gitu-gitu. Nah, baik. Jadi nanti Anda analisa. Jadi ketika baca Quran, khususnya Anda baca Quran, diam dulu sebentar. Analisa, ya Allah, apapun penyakit hati dalam diriku, ya Allah, buanglah dengan Al-Quran itu baca. Itu. Jadi jangan cuma sekedar baca. Kita ini orang ajam, orang bukan Arab. Ya. Sehingga apa? Sehingga baca buku tafsir kalau mau naik level. Ya, contoh nih, Al-Quran tuh kalau dipelajari bikin kita pinter, beneran pinter. Kalau saya tanya siapa raja atau Anda tahu Firaun? Pernah kenal? Enggak mau. Firaun. Siapa itu Firaun? Raja Mesir kan? Raja Mesir itu istilahnya Firaun, tapi itu di zamannya Nabi Musa. Tapi kalau Anda baca di surat Al-Qasas atau beberapa surat Yusuf itu Nabi Yusuf Allah tidak pakai istilah raja dengan Firaun, tapi Malik. Tidak pakai Firaun. Karena di zaman Nabi Yusuf rajanya bukan Firaun. Gitu. Itu kan dua kata yang beda makna kan satu Firaun. Ketika disebutkan Firaun itu udah tahu Firaun itu kayak apa gitu. Kejamnya dia, jahatnya dia. Ya. Jadi kalau sekarang bayangkan dunia dan segala macam kayak begini yang makin hari makin menggila itu, pakai ayat itu saja. Apa ayatnya? Firaun itu ngomong apa ke yang diabadikan dalam Quran? Dibilang begini kan, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan gitu. Keren. Belum pernah sepanjang sejarah manusia ada orang ngaku Tuhan kecuali Firaun. Allah bilang kan saya Israel bilang Firaun, nah ini aku tahu berkelewatan nih orang itu kan. Jadi kalau kita ini sekarang ini zamannya masih biasa-biasa. Belum ada ngaku Tuhan. Makanya saya nunggu tuh yang di Israel itu sekalian dia ngaku Tuhan. Biar Nabi Musa diutus gitu. Kalau pakai bahasa Quran, tanggung kan. Saya pikir dia bisa bunuh orang segitu mudah gitu kan. Sekalian ngaku Tuhan aja. Supaya azabnya makin jelas. Gelap gitu. Jadi masalah hatinya apa? Masukin Quran di situ. Takut, was-was itu penyakit kan? Ya. Penyakit lah, bikin urusan juga. Kudu, benar kan tadi? Ini sudah kaki belum nih? Tadi pergi toilet, sudah dibasuh belum ya? Kaki tadi kira-kira udah najis di karpet ini, was-was kan? Allah, Allah. 3 kali, 5 kali sampai si imamnya sudah rakaat ketiga, rakaat zuhur, masuk keluar. Ada ketemu orang gitu? Ada. Tapi mungkin nggak sampai separah itu. Tapi was-was itu penyakit. Pertanyaan saya sekarang, obatnya was-was apa? Istighfar. Menderita was-was. Solusinya dia apa? Paham deh. Terobos. Terobos itu maksudnya apa? Lawan was-wasnya itu. Ya. Kalau ada orang di situ tepuk, kamu sudah wudhu. Begitu was-was itu. Ya. Udah benar wudhu tadi. Karpetnya insya Allah suci. Ya. Maka yang bisa melawan was-was itu apa? Ilmu. Pasti hilang gitu. Contoh mungkin was-was kentut. Kentut itu was-was. Saya tahu kan paling jago deh ini. Jadi kentut apa enggak ya? Nah, misalkan gitu kan. Mau sholat gitu.
Maka diberi pemahaman oleh ulama, bagus sekalian, ulama. Ya kan begitu kalau Anda memang jelas kentut adalah, maka dua kaidahnya. Anda dengar bunyi, Anda dengar baru atau nyium baru. Enggak ada itu sudah yang dianggap kentut. Itu kan ilmu kan. Jadi was-was itu hanya bisa dilawan dengan ilmu. Gitu. Ya, hilang tuh satu, bahirnya hilang, was-wasnya hilang. Kita mulai menikmati nanti. Sholatnya, ada banyak orang sholat pakai was-was. Ada nikmat-nikmatnya sholat itu. Ya begitu. Jadi nutrisi ruh ini bos yang sebenarnya aslinya itu adalah kalau dia dikerjakan dengan baik dan benar sesuai kaidahnya dan ada rasa di situ, indah banget hidup kita. Nanti di akhir zaman makan kita apa? Pernah dengar hadisnya? Kata Rasulullah itu makanan kalian nanti di akhir zaman itu bukan yang begini. Tasbih jadi makanan, lihat jadi makanan. Ini gitu. Anda berucap subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah itu jadi makanan. Kok bisa? Begitu terus. Ya perlu makanan fisik lagi. Gitu. Ya. Nah makanya tadi sudah sampaikan bahwa kenikmatan dalam ibadah itulah sebenarnya nanti kalau kita mulai rasa, sholat mulai dinikmati, ya, tilawah mulai dinikmati, bahkan sedekah itu kalau Anda mau nikmati gimana? Cara menikmati sedekah gimana? Memberi. Jangan apa ya? Kalau saya itu kalau bisa serahkan sendiri itu pakai tangan Anda. Contoh Anda menikmati sedekah makan, ketika Anda memberi makanan, maka apa yang harus dikerjakan? Ibu-ibu yang bisa masak, masak sendiri misalnya. Dengan tangan Anda udah beli ke pasar, Anda masak sendiri situ karena kalau di luar kita bicara keluarga, karena keluarga juga sedekah. Saya maksud buat orang tua. Masak itu Anda bungkus itu, lalu Anda pergilah ke tempat. Kira-kira orang susah, Anda kasih itu dengan tangan Anda, maka di situ nanti Anda akan mendapatkan rasa. Beda rasanya. Ya, contoh mungkin ada orang susah, karena ada ya apa itu yang pakai gerobak segala macam itu. Turun dari mobil, turun, ya, misalkan mereka lagi gitu ya, lagi istirahat, ya, turun dari mobil ada, kendaraan ada, kasih itu uang sama dia, ya, terus aja ngobrol, itu kata rasanya tidak berbeda. Beda rasanya kalau cuma dari mobil, Pak, oh iya, Pak, ya Allah, jauh lebih mulia mereka daripada kita di Semboro, jauh lebih mulia mereka. Bisa mereka tidak banyak, daripada kita. Ya, makanya salah satu mungkin obat dari semua ini itu sebenarnya adalah bukan sebetulnya. Padahal belum ada setengah. Mau tanya jawab apa sebenarnya? Ada hal yang mau sampaikan penting. Ya sudah kalau coba semuanya lagi. Sebelas. Ya. Oke. Ya, akhlak dan yang paling baik, yang paling utama karena dia sabar dan itu bukan sebenarnya. Makanya kalau yang dia penyakit yang berat, dan itu saya coba bermasalah mana dan berani mengisi yang ini itu menjadi audiens buat dia bisa sendiri, insya Allah. Baik, jadi apa tuh namanya? Ada syariatnya, ya ada apa itu perintahnya Allah itu, maka jangan lupa dapatkan rasanya, ya. Bukan rasanya. Coba gitu. Kalau Anda bertanya saya, dokter bagaimana caranya kalau saya mendapatkan rasa sholat? Coba. Bagaimana saya menimbulkan rasa itu ketika sesuatu benar-benar nikmat banget. Ini sebentar.
Sebelum sholat itu. Sebelum ada takbiratul ihram itu ada dianya Allah. Makasih aku sudah diberi izin untuk sholat. Ngomong banget sama Allah. Makasih ya Allah aku sudah diberikan izin atau apa engkau memberikan kesempatan bagiku untuk takbiratul ihram. Makasih sudah dikasih kesempatan untuk sholat subuh. Sampai makasih takbiratul ihram itu enak isi. Karena kita bisa sholat itu bukan karena kita punya kaki, punya tangan, segala macam. Bukan. Karena Allah yang berkehendak kita untuk sholat. Ya. Allah berkehendak. Jadi rasanya mulai sama juga dengan tadi yang saya bilang tadi. Berbicara tentang tilawah tadi. Belum baca Quran, dia musuhnya. Ngobrol dulu sama Allah. Ya. Ngobrolnya apa? Ya Allah, jika ada penyakit-penyakit Allah beriku, ya Allah bersihkan dengan huruf-huruf yang dibacanya. Berikan aku kekuatan iman, ya keyakinan, kekuatan mental. Semua kita minta. Kenapa? Al-Quran sudah janjinya Allah. Kata sifat dalam Al-Quran itu empat. Tiganya Quran, satunya madu. Empat, tiganya Quran, satunya madu. Visi itu cuma satu. Kalau madu itu menggambarkan sesuatu yang sifatnya seperti itu. Ya. Nah, baik. Jadi syariat itu sekalian ketika mulai dikerjakan dengan seikhlasnya atau seikhlasnya kita mengikuti bagaimana Nabi SAW kerjakan, maka mulai akan ada rasa sehingga dia ada kenikmatan di situ. Ya, nikmat sholat, nikmat tilawah, nikmat sedekah, apa aja nikmat. Gitu. Sehingga dia pengennya berlama-lama. Kalau di sini kan misalkan ada ini masalah gitu kan, bisa. Bisa nih kalau saya menikmati, kira-kira saya akan makan cepat-cepat atau saya makan lambat-lambat? Lambat-lambat. Nah ini nih ilustrasi doang. Dalam artian ibadah itu juga harus kita nikmati. Itu poinnya. Supaya apa? Ketika dia benar, kolbunya sudah mulai benar, kemudian jiwanya sudah, ruhnya sudah mulai kuat, kalimat yang keluar dari lisannya itu misalnya kalimat-kalimat yang membuat dia bisa lebih tenang dan mengatakan dia sendiri. Ya, kalimat-kalimat seperti la haula wala quwwata illa billah. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kalimat-kalimat yang dia punya vibes, punya getaran. Ya. Nah, itu nutrisi yang sifatnya ruh ya, jadi syariat. Kemudian apa lagi itu sekalian? Sebenarnya dia kalau mau dipasang gitu kan, ruh ini dipasang dengan hal yang sifatnya justru malah menjadi fundamental ya dalam kehidupan seorang mukmin, yaitu akhlak. Ya. Aisyah itu pernah bilang, ya Aisyah, akhlaknya Nabi itu kayak apa? Terus tadi mengatakan, ya Rasul itu akhlaknya seperti Quran. Sekarang pertanyaan akhlak dalam Quran itu seperti apa yang disebutkan itu? Nomor satu kira-kira apa akhlak? Nah ini yang saya mau kasih. Nanti ini ada insal. Ini belum ada bukunya. Saya ambil dari kajian seorang ulama Maroko yang Syekh Abu Sa'id Al-Mukri. Beliau itu yang menjelaskan bahwa ternyata ketika itu dipasang ya, mungkin bahasa kita itu dia dipasang dari kristal dalam diri kita, maka itu kan tenang sekali dan akan apa namanya asik gitu kita menikmati ibadah ini. Kita mungkin cari. Yang pertama itu adalah kira-kira akhlak yang paling utama yang disebutkan Quran apa? Yang jumlahnya paling banyak. Ternyata gue usah mikir. Ternyata adil. Adil itu sekitar 355 kali. Karena manusia itu zoluman jahula. Kita ini kan zolim dan jahil. Kaitannya. Jadi manusia itu dalam Quran punya karakter sifat. Bodoh, jahil, berkeluh kesah gitu. Karakter aslinya kita. Ya. Ketika iman masuk, akhlak masuk, dan ilmu masuk, dia mulai hilang. Yang kedua, kasih sayang. Ar-Rahman. Al-Adl itu 355 kali, kasih sayang itu sekitar 340 kali. Sebutkan Al-Quran. Dan kasih sayang itu usia percayalah, dia adalah obat. Obat luar biasa. Saya menyaksikan sendiri orang-orang yang
bahkan sakit sekalipun ketika dia mendapatkan kasih sayang itu, membaik penyakit itu. Apalagi kalau masuk ke bab seperti yang lain atau mungkin alat-alat yang lain. Seperti apa? Ifah itu menjaga kesucian diri, kemudian pemaaf, kemudian menundukkan pandangan dan suara, kebajikan, dan satu lagi akhlak membelanjakan harta, kemudian sodako, jujur itu juga 150 kali, kemudian tidak berlebihan, kemudian amanah, kemudian lembut, kemudian al-hilm itu penyantun, ya. Kemudian ada lagi namanya kelembutan, al-rafah, kemudian al-istiqomah, al-ihsan, dan yang terakhir al-haya. Ada 22. Itu akhlak-akhlak itu kalau masuk ke diri kita, ya dia akan memberikan kenikmatan yang luar biasa pada aktivitas ibadah atau mungkin aktivitas keseharian kita. Dan itu menjadi makanannya. Ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya sekalian, kalau bicara tentang tadi kan ada ruhnya kan, ada jiwa. Nah, jiwa kita ini, ya dia juga punya nutrisi sebenarnya. Nutrisi itu apa? Nutrisi yang sifatnya berkaitan dengan bagaimana jiwa itu dibentuk. Tapi lagi-lagi contoh atau mungkin ilustrasi begini. Ketika ada misal seorang suami atau istri, mereka bukan menikah atau kondisi pada saat menikah itu misalkan dia dengan catatan belum ada iman masuk ya. Itu dalam kondisi katakanlah misalkan status suaminya itu atau status istrinya itu lebih misal. Maka yang terjadi apa? Ketika ada masalah, dengan catatan ini masih kita bicara dunia tanpa iman, tanpa ilmu ya. Maka bisa jadi akan keluar kalimat-kalimat dari pasangan tadi kepada pasangan yang bermasalah yang sifatnya menganiaya jiwanya dia. Dasar orang kampung, dasar gitu. Itu ngantem. Ngantem siapa? Ngantem organ dalam tubuhnya. Jadi kalau Anda lihat ada orang-orang yang sakit-sakitnya, biasanya ya kalau masuk ke bab penganiayaan itu biasanya ke arah menjat. Dianiaya. Dia bisa tidak apa ya, tidak dihargai segala macam penghargaan babnya. Jadi si organ tubuh kita itu sebenarnya dia butuh dia juga punya emosi. Jantung punya emosi ya, ginjal punya emosi, kamu punya emosi ya. Yang paling bagus apa? Yang stabil semua ya. Contoh apa ya? Bahasa bilang, lu mau ngomong apa tentang saya? Kamu mau ngomong apa tentang saya? Saya nggak ada urusan. Kalau bahasa Quran itu faiza khotabahul jayun gitu. Salam gitu loh. Orang ajar itu ngomong, salam berdamai buat kamu. Gitu. Saya nggak ada urusan. Gitu. Sehingga apa? Jiwanya tidak teraniaya. Jiwa teraniaya, maka organ teraniaya. Contohnya begini. Apa itu? Ya maju. Ini maju. Lihat bagaimana ngomongnya. Dia minum maju. Ini salah, tendok. Tidak ada saya. Kalau kamu ya terus masuk sana kita. Cuil gitu. Terus habis minum itu, habis setengah saya dokter yang tiba-tiba, wah langsung otak cerdasnya bekerja. Kecerdasan, terlalu cerdas. Langsung cek gula darah. Susah. Waktu dicek subhanallah waktu 200 secuil setengah sendok. Cukai. Kok bisa? Kenapa bilang? Khawatir. Ya, Nabi itu bagus kan? Ada janji Allah, nah janji Nabi ada. Yang orangnya sehat, tiba-tiba dia makan itu setengah sendok, kan gula 200. Kenapa? Dia mau minum madu dia sudah suuzon duluan. Suuzon itu yang dia masukkan dalam madu ini.
Ini jangan-jangan bisa mulai aku naik nih. Jadi waktu dia minum madu itu lebih banyak madunya apa suzonnya? Suzonnya. Itu. Kita ini kan sekarang banyak suzon ya. Ini suzon ini. Kalau ini Bapak Ibu bilang ini saja. Nanti makin kering gimana ya? Kasih kering. Ya udah beneran kering. Air kelapa nanti dijawabnya gimana ya? Coba berbeda. Gampang sih gampang. Saya tinggal di Jawa, di Timur, begini kan. Pernah di kampung betul, bilang di kampung kata apa? Di orang ya. Antum tapi kemudian curiga was-was di awal gitu. Oh, kalau nggak masuk pondok ini dia lupa jawab, tinggal ngomong ya Allah titip anak-anak gitu. Itu kisahnya ada. Ini yang boleh tentang pendidikan anak. Jadi sudah Pak 5 menit 3 menit itu kita di zaman Umar. Jadi subhanallah ada seorang yang pergi zaman dulu ya warga Madinah kami itu. Kemudian dia pergi kan kalau pergi safar segala macam itu kan sudah dianggap ini nggak mungkin bisa balik enggak. Zaman dulu gitu. Waktu dia pergi itu dia meninggalkan istrinya sedang hamil. Gitu ceritanya. Entah kayak gimana ada masalah-masalah apa akhirnya baliklah dia dalam kondisi saat itu dikabarkan istri sudah meninggal. Nah, menariknya apa? Sudah dikubur itu tiba-tiba dikabarkan kabarnya dalam kisah itu dalam kubur itu kedengaran suara bayi, maka seperti gitu. Terus usut punya usut kok bisa bayi lagi dalam kubur gitu kan? Ternyata apa yang dilakukan oleh sang suami itu waktu dia pergi itu subhanallah dia bilang aku lupa waktu aku pergi aku cuma ya Allah aku titipkan anak dalam kandungan istriku ini kepadamu. Dia lupa ngomong istrinya. Jadi anak ini gitu lah. Asik gitu kalau kita sudah apa ya ngobrol sama Allah gitu. Wah gitu kita ada perlu dikhawatirkan gitu ya. Atau penyakit. Nah kembali ke masalah kejiwaan atau mungkin nutrisi jiwa. Setiap kita ini punya. Kita butuh dihargai, kita butuh di apa tuh namanya dirangkul. Mungkin kalau bahasa sekarang tuh kayak baik pak, love language, ya, bahasa gitu. Ada yang perlu disentuh, ada yang perlu dipuji. Puji aja sebatas itu membahagiakan. Maka sebenarnya wanita itu aslinya Anda itu suka digombalin. Senang digombalin, digombalin tapi gombalin benar gitu kan. Maksudnya apa yang kira-kira cantik kan cantik. Tak mungkin perempuan ganteng kan juga. Nah, gitu loh pokoknya. Itu tuh membahagiakan gitu. Nah itulah nutrisi jiwa. Makanya itu kalau kita apa ya mungkin dalam bahasa syariat itu Nabi mengajarkan itu al-fa'lu. Al-fa'lu itu apa? Jangan pernah berkata yang buruk tentang diri kita ataupun kepada orang lain. Sehingga Nabi pernah mengatakan kalau masalah keluargamu misalkan gitu ya, ada orang tuh sakit-sakitan terus di satu rumah tangga itu, masalah terus. Itu kata Nabi SAW, apa Nabi katakan begini, mintalah ampun dan beristighfar bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah SAW atas 3 kalimat atau kalimat buruk yang pernah kalian ucapkan pada 3 hal ini. Pada diri kalian, pada keluarga kalian dan pada harta kalian. Karena itu jadi masalah. Jadi kalimat laknat. Nah, kata Nabi kan begitu. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam aja. Nah, gitu. Simpel kan? Gitu, ya. Baik. Jadi itu nutrisi jiwa. Kita ini semua butuh, ya. Bapak bapak nanti kalau ibunya masak di rumah gitu kan. Meskipun Anda sudah makan di luar, makanlah makan di rumah. Karena itu penghargaan buat dia.
Betul? Iya, benar. Betul. Bagus. Kan menjadi sebuah kewajiban bisa masak. Kan gitu kan? Apa kewajibannya? Ada dalam Al-Quran. Ya. Jaga kehormatan suami, menjaga rumahnya, merawat rumahnya, menjaga umur anak-anak. Itu doang. Nanti satu dia bisa masuk dari tujuan semua pintu surga yang dia mau. Dosa ibadah. Jadi ibu-ibu, Anda tuh kalau masuk surga, nggak usah sholat sunnah juga nggak apa-apa, gampang. Beneran, semudah itu. Asal apa? Dalam surat An-Nisa ya. Makanya salah satu bentuk kata guru saya, salah satu bentuk qawamah. Qawamah itu kalau bahasa Quran kan jauh qawam ala nisa kan. Karena qawamah itu bukan sekedar kalimat atau pemimpinan. Salah satu bentuk qawamahnya seorang suami atau